Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa 'in ya karim. Ayuhat tullab rahimani wa rahimakumullah. في هذا اليوم إن شاء الله في هذا الصباح المبارك سنستمر دراستنا في مادة الفقه. في الأسبوع الماضي قد درسنا عن مقدمة في الفقه، فإن شاء الله سنستمر بقية مقدمة في الفقه إن شاء الله. نعم، في الصفحة التاسعة نعم، الصفحة التاسعة في الأحكام الشرعية. نعم، الأحكام الشرعية 5 أتعرف عليها من خلال إجابتي عن الأسئلة الآتية. Jadi hukum syariat itu sebagaimana yang telah kita ketahui ada 5, ya. Ada 5 macam hukum dalam syariat kita. Dan di dalam buku ini insya Allah akan dijelaskan dengan contoh, ya. Apa itu hukum yang 5 itu, ya, hukum yang 5 yang ada di dalam syariat kita. 6. Ata'arrafu 'alaiha min khilali ijabati 'anil as'ilah. Ya. Jadi di dalam buku ini menyebutkan bahwasanya antum ingin, ya, mengenal 5 hukum syariat, ya, melalui contoh. Di sini contohnya ada 5, di dalam buku ini contohnya ada 5, ya. Nah, raqmul awal, ma hukmu birril walidaini. Apa hukum berbakti kepada orang tua? فاتفقنا أن حكم بر الوالدين هو الواجب بعد عبادة الله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, ya, untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Sehingga jawaban nomor 1 itu adalah wajib. Ini hukum pertama, ya, hukum syariat kita yang pertama adalah wajib. Yang kedua, ma hukmu siyami 6 ayamin min Syawal. Apa hukum, ya, berpuasa 6 hari setelah bulan Ramadan, yaitu pada bulan Syawal, ya. Hukum puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan itu apa hukumnya? Sunnah. Fa na'rifu, maka kita ketahui bahwasanya hukum kedua adalah sunnah atau mustahab, ya. Yang ketiga, ma hukmu aklil khubzi. Apa hukum memakan roti, ya. Hukumnya adalah mubah, ya, boleh, ya, dibolehkan. Sama seperti antum makan pisang, ya, makan pizza, nah, maka hukumnya mubah, ya, boleh, ya.
kecuali antum makan ketika sahur, ya itu sunnah hukumnya. Ya. Dalil-dalil yang datang ya yang menganjurkan kita untuk melakukan sesuatu, ya, dia bisa sunnah. Ya, seperti mungkin makan di waktu sahur, ya, makan ketika berbuka, nah itu hukumnya sunnah ketika kita makan di waktu itu. Ya. Jadi kalau kita makan roti untuk sahur maka hukumnya jadi sunnah dia. Ya. Hukum makan di waktu itu. Ya. Kalau makan rotinya tetap hukumnya mubah. Ya. Yang keempat, ma hukmul harakati fi sholati li ghairi hajah. Apa hukum ya melakukan gerakan di dalam salat, ya, yang mana gerakan itu tidak kita butuhkan, artinya melakukan gerakan di luar salat yang itu tidak kita butuhkan, ya, tidak ada manfaatnya, ya. Sikit-sikit betulin peci misalnya, ya, sikit-sikit betulin rambut atau garuk-garuk rambut, ya, betulin baju, goyang-goyang. Nah, apa hukum gerakan itu? Kecuali gerakan memang yang kita itu membutuhkannya, ya, misalnya gatal sekali kita garuk sekali misalnya, ya. Nah, maka hukum gerakan yang tidak kita butuhkan di dalam salat itu maka hukumnya makruh, ya. Makruh artinya dibenci, ya, makruh, tidak disukai. Yang kelima, ma hukmul la'ni, apa hukum laknat, melaknat seorang muslim, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal mu'minuna, ya, laisal mu'minuna bil la'an, ya. Tidaklah seorang beriman itu, orang yang beriman itu suka melaknat, ya. Jadi seorang muslim itu dilarang, diharamkan melaknat, ya. Maka jika kita terzalimi maka kita jangan melaknat, kita bersabar, ya, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya Allah berikan hidayah kepada orang yang menzalimi kita. Maka hukum melaknat ini haram. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 5 contoh yang mana itu berhubungan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, 5 hukum syariat, ya. Wajib, sunnah, ya, atau mustahab, mubah, lalu makruh, dan yang terakhir adalah haram. Baik. Yang selanjutnya urattibul al-ahruf, ya. Urattibu al-ahrufa al-atiyah li tahdidil ahkamil khamsah wa ata'akkadu min sihhati ma tawassaltu ilaihi. Nah, jadi di yang terakhir ini, ya ikhwan, ya, di sini ada huruf yang acak, ya, ada huruf yang acak, ya. Yang mana huruf ini jika kita satukan, ya, maka dia akan menjadi kalimah yang bisa dibaca, yang menunjukkan itu adalah hukum syariat yang 5. Kalau kita lihat di sini, ya, nomor 1 wa lam jim alif ba alif, ya. Jika kita gabungkan maka dia menjadi al-wajib, seperti itu, ya, al-wajib. Nah, yang kedua, ya, yang kedua ha mim sin alif ta lam dan ba. Kalau kita satukan jadi al-mustahab, ya, al-mustahab atau sunnah. Maka antum tulis di bawah ini apa? Ya, al-wajib, al-mustahab, seperti itu. Yang ketiga mim ha alif ba
lam dan alif. Ya, jika kita satukan, ya, jika kita susun, maka dia menjadi al-mubah. Yang keempat, alif, mim, lam, kaf, ha, ra dan waw. Jika kita gabungin dia menjadi al-makruh. Ya, al-makruh. Yang terakhir, mim, ra, alif, ha, lam dan mim. Jika kita gabungkan dia menjadi al-haram. Nah. Baik ya ikhwah. Insyaallah antum paham ya pelajaran kita di awal ini ya, mengenai ahkam syariat. Jadi perkenalannya di situ saja dulu. Antum tahu bahwasanya ada 5 hukum. Yang pertamanya wajib, yang kedua itu sunnah atau mustahab, yang ketiga itu mubah, yang keempat makruh, yang kelima adalah haram. Insyaallah 5 hukum ini sudah sering antum dengar. Baik. Selanjutnya di halaman ke-10 ya ikhwah, antum bisa buka halaman ke-10 ya. Halaman ke-10 kita baca dari awal ya ikhwah ya, dari awal halaman ya. Wal'an ata'arrafu ma'ani hadhihi al-ahkam syar'iyyah. Mungkin taktubuna al-harakat yakni fil kalimat allati tahtaju ilaiha yakni min al-harakat ya. Antum bisa dibuat baris ya, buat baris pada kalimat ya, di buku yang mungkin antum butuhkan harokatnya ya. Mungkin kalau misalnya dibaca tanpa harokat antum tidak bisa, maka coba dibariskan. Baik, ana bacakan, antum tulis harokatnya ya ikhwah ya. Wal'an ata'arrafu ma'ani hadhihi al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya, artinya dan sekarang saya ingin ya, mengenal ma'ani, mengenal arti-arti dari hukum-hukum syariat. Seperti yang ana sampaikan kepada antum ya ikhwah ya, tulab, bahwasanya buku ini menggunakan domir mutakallim, domir ana ya. Yang bermaksud adalah antum mudah mempelajari fikih ini menggunakan buku ini. Wal'an ata'arrafu ma'ani hadhihi al-ahkam syar'iyyah. Dan sekarang saya ingin mengenal arti-arti dari hukum-hukum syariat. Al-hukm syar'i al-awwal, tadi kita sudah bahas yang pertama. Apa hukum syariat yang pertama itu? Ya, yang pertama adalah wajib. Nah, yang pertama adalah wajib. Baik. Walladhi afhamuhu 'inda itlaqi hadhihi al-kalimah fil ahkam syar'iyyati huwa walladhi afhamuhu. Antum bariskan ya ikhwah, jika ada kalimat-kalimat yang ana bacakan, antum kira-kira itu berarti dari buku ya. Jadi antum bariskan supaya antum nanti bisa murajaah, mengulang ya, membaca sendiri di rumah antum. Walladhi afhamuhu 'inda itlaqi hadhihi al-kalimatu fil ahkam syar'iyyati huwa, dan yang saya pahami ya, ketika disebutkan ya kalimah, apa kalimah itu, yaitu hukum syariat wajib ya. Apa yang antum pahami dari hukum syariat ya wajib itu? Apa yang antum pahami? Salat itu wajib, salat fardhah ya, salat 5 waktu itu wajib hukumnya. Apa yang antum pahami dari yang wajib, dari wajibnya salat fardu itu? Coba antum pahami apa kira-kira? Kalau misalnya antum meninggalkan salat
wajib ya yang 5 waktu itu, apa kira-kira? Berdosa atau tidak berdosa? Tentu berdosa ketika kita meninggalkan salat 5 waktu itu. Jika kita meninggalkannya maka kita berdosa. Ya. Lalu jika kita mengerjakan salat 5 waktu itu, apakah kita mendapatkan pahala atau tidak? Tentu mendapatkan pahala. Berarti yang kita pahami adalah wajib itu sesuatu yang jika kita kerjakan kita berpahala, dan jika kita tinggalkan kita berdosa. Ya. Karena kalau contohnya salat itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam, ya. Yang mana rukun itu wajib untuk kita kerjakan, ya, karena dia rukun. Ya. Khususnya salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Jadi kalau kita tidak salat, maka bangunan agama itu roboh. Artinya bangunan di hati kita, ya, di keimanan kita, ya. Keimanan yang ada di dalam jiwa kita, keislaman yang ada di dalam jiwa kita itu akan roboh. Bukan Islam keseluruhan, bukan. Jadi tiang agama di dalam diri kita ini adalah salat. Jika kita tidak salat, maka tiang agama yang ada di dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita itu bisa roboh. Maka kita bisa lihat, ya, kita kembali ke dalam buku, ya. Antum tulis, boleh bahasa Indonesia nggak apa-apa. Walladzi afhamuhu, apa yang antum pahami dan yang saya pahami, ya. Ini antum yang ngomong di dalam buku ini, dan yang saya pahami dari, ya, hukum syariat wajib adalah apa yang antum pahami. Silakan antum tuliskan, di sini ada titik-titik. Ya, sini ada titik-titik, silakan antum tulis yang antum pahami. Enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Baik. Anak kasih waktu sekitar 1 menit lah, ya, 1 menit untuk mengisi apa yang antum pahami dari hukum syariat wajib ini. Nah, insyaallah cukup ya ikhwah, ya. 30 detik cukup insyaallah. Baik. Selanjutnya, ata'ammalu ta'rifa at-taliya thumma uqarinuhu bima katabtu. Di sini antum mengucapkan bahwasanya saya akan memperhatikan pengertian, ya, di bawah ini. Summa uqarinuhu bima katabtu. Kemudian saya akan bandingkan dengan apa yang saya tulis. Ata'ammalu ta'rifat tali. Saya mencermati, ya, memperhatikan pengertian di bawah ini yang ditulis di buku. Kemudian antum coba bandingkan dengan apa yang antum tulis, ya, dari yang antum pahami tentang pengertian wajib. Baik, di sini dituliskan ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Ini yang di buku, ya. Ma yusabu fa'iluhu. Apa artinya ma yusabu fa'iluhu? Ya.
Artinya orang yang mengerjakannya diberi pahala. Orang yang mengerjakannya diberi pahala, wa yu'aqabu tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya berdosa. Artinya kalau dia berdosa dihukum. Yu'aqabu artinya dihukum sebenarnya. Tapi maksudnya ialah orang yang meninggalkannya itu berdosa. Dalam artian dihukum. Dihukum dengan apa? Dengan dosa. Jadi Allah tidak langsung menghukum kita dengan azab, tapi menghukum kita dengan apa? Dengan dosa. Itu hukuman bagi kita. Jika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, kepada diri kita, kepada orang lain, ya, walaupun tidak langsung hukuman secara fisik yang kita terima dari kemaksiatan yang kita lakukan, tetapi dosa itu harusnya sudah menjadi ancaman bagi kita. Karena dosa itu adalah hukuman. Jadi kalau kita berdosa, itulah hukumannya. Kita melakukan kemaksiatan, hukumannya apa? Berdosa. Apalagi antum sudah balik ke semuanya, ya ikhwah ya. Antum yang sudah balik ke semuanya, yang sudah sudah bisa membedakan yang mana baik dan yang buruk. Maka jika antum melakukan suatu kemaksiatan, maka hukuman yang Allah berikan adalah dosa. Jadi ini tidak bisa kita remehkan, tidak boleh kita remehkan. Karena dosa yang kita lakukan terus-menerus itu akan bisa memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita. Ya. Sebagaimana Ibnul Jauzi mengatakan, ya, al-ma'asi, ya, atau kemaksiatan itu tamhaku barakatal umri, ya, bisa menghapus keberkahan umur atau usia kita. Baik. Jadi antum bandingkan, ya, pengertian yang ada di dalam buku dengan apa yang antum tulis, ya, dari pemahaman antum terhadap hukum wajib ini, ya, antum bandingkan. Kira-kira sama, nggak jauh beda, atau salah, atau tidak sama, kira-kira begitu maksudnya. Ya, maksudnya tidak sama. Karena pengertian ini yang benar, ya. Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang mengerjakan berpahala, yang meninggalkan berdosa. Baik, kita lanjut al-hukm tsani, al-hukm syar'i ats-tsani, hukum syariat yang kedua adalah apa? Tadi di pembahasan sebelumnya yang kedua apa kira-kira? Al-mustahab atau sunnah, ya ikhwah ya. Al-mustahab atau sunnah. Lagi-lagi di sini, ya, pengulangan dari apa yang antum pahami mengenai sunnah ini apa? Walladhi afhamuhu 'inda itlaqi hadhihi al-kalimatu fil ahkam syar'iyyati huwa, dan yang saya pahami ketika, ya, disampaikan atau diucapkan kalimat ini, yaitu kalimat mustahab fil ahkam syar'iyyah, dalam hukum syariat, adalah apa yang antum pahami dari sunnah, apa yang antum pahami dari mustahab. Baik. Salat sunnah qobliyah subuh, ya, salat sunnah qobliyah subuh. Salat sunnah qobliyah subuh ini apa hukumnya? Ya. Hukumnya sunnah, ya, sunnah muakkadah atau mustahab.
Kalau hukumnya sunnah, ya, salat sunnah qobliyah ini, maka kira-kira kalau kita salat sunnah yang wajib itu ada 5. Kalau kita tinggalkan kita berdosa. Selain itu berarti sunnah. Ya. Maka jika kita kerjakan, kita dapat pahala. Pahalanya besar kan? Raka'ataini qabla al-fajr, ya. Ya. 2 rakaat sebelum subuh, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya kita berpahala ketika kita mengerjakan qobliyah subuh, ya. Nah, kalau kita kerjakan kita berpahala. Kalau kita tinggalkan kira-kira berdosa atau tidak? Kalau dia itu sunnah, karena salat yang kita tinggalkan, jika kita tinggalkan berdosa itu hanya salat 5 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Selain itu maka sunnah. Maka jika kita tinggalkan kita tidak berdosa. Nah, apa yang antum pahami dari sunnah itu? Silakan antum tuliskan, ikhwan. Silakan antum tuliskan. Anak kasih waktu sekitar 30 menit, ya, insyaallah. Nah, baik. 30 detik maksudnya, ya, 30 detik cukup insyaallah, ya. Baik. Lalu di buku ini juga dituliskan, ya, pengulangannya. Ata'ammalu ta'rif at-taliya summa uqarinuhu bima katabtu. Ya. Saya akan memperhatikan, ya, pengertian di bawah ini, ya. Summa uqarinuhu bima katabtu. Kemudian aku, ya, menimbangnya atau kira-kira mencocokkannya, ya, dengan apa yang saya tulis, dengan apa yang antum tulis. Ya. Di sini dituliskan di dalam buku ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ya. Apa itu sunnah? Sunnah ialah orang yang mengerjakan diberikan pahala, ya, dan orang yang meninggalkannya tidak diberi dosa atau tidak dihukum, ya. Yang mengerjakannya berpahala, yang meninggalkannya tidak berdosa. Nah, antum coba cocokkan atau antum bandingkan dengan apa yang antum pahami, yang antum tulis di buku. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Al-hukm syar'i ats-tsalits, hukum syariat yang ketiga adalah mubah, ya. Tadi contohnya kita makan roti. Roti yang kita makan itu apa hukumnya? Selagi dia tidak mengandung zat-zat yang Allah haramkan tentunya, ya. Atau jangan roti, kira-kira pisang. Nah, apa hukum makan pisang? Ya, hukumnya adalah mubah. Ya, hukumnya adalah boleh. Apa yang antum pahami dari mubah ini? Walladhi afhamhu 'inda itlaqi hadhil kalimah fil ahkam syar'iyyah huwa, dan yang saya pahami, ya, ketika disebutkan kalimat ini, kalimat al-mubah dalam hukum syariat adalah apa yang antum pahami. Kalau misalnya antum tidak makan pisang, berdosa enggak? Kalau antum makan pisang, berpahala enggak? Itu dia.
makan pisang, ya kan, minum cendol, ya, makan ini ayam McD misalnya, Hisana misalnya, apa hukumnya itu? Ya. Boleh hukumnya. Apa maksudnya boleh? Ya boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan, gitu kira-kira. Jadi saya nggak mendapatkan dosa kalau saya meninggalkannya. Mengerjakan pun saya tidak mendapatkan dosa. Ya, melakukannya saya tidak dapat pahala, melakukannya pun saya tidak dapat dosa. Nah, itu dia. Jadi antum melakukan dan tidak melakukan, antum tidak dapat dosa. Tidak antum lakukan tidak berdosa, tidak antum lakukan tidak berpahala juga. Ya. Jadi seperti itu, ikhwan. Ata'ammalu ta'rif at-taliyat thumma uqarinuhu bima katabtu. Lalu coba antum perhatikan, ya. Di sini menggunakan dhamir mutakallim ana, ya. Saya memperhatikan pengertian di bawah ini, at-tali, pengertian berikut maksudnya, ya. Kemudian saya bandingkan dengan yang saya tulis. Nah, sudah antum tulis, ikhwan, kasih waktu sekitar 30 detik. Ya. Coba antum tulis yang antum pahami dari mubah ini. Nah, insyaallah sudah, ikhwah, ya, cukup ya. Sekarang kita perhatikan pengertian yang ada di dalam buku ini. Ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang mengerjakannya tidak mendapatkan dosa. Yang mengerjakannya tidak mendapatkan pahala, dan yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Yang mengerjakan tidak diberikan pahala, tidak mendapatkan pahala. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan yang meninggalkannya tidak dihukum, tidak mendapatkan dosa. Coba antum bandingkan dengan yang antum pahami, yang sudah antum tulis. Baik. Al-hukm syar'i rabi', hukum syariat yang keempat, ya. Melakukan banyak gerakan dalam solat yang itu bukan gerakan solat dan bukan gerakan yang antum butuhkan. Hukumnya apa? Makruh. Ya. Apalagi contohnya misalnya makruh. Ya. Ya. Contohnya, selain melakukan gerakan yang tidak diperlukan dalam sholat, misalnya, ya, antum melakukan dalam mazhab, misalnya mazhab Syafi'i misalnya, ya, antum itu bersiwak ketika puasa. Ini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Ya. Makruh bersiwak ketika kita berpuasa. Nah, kira-kira apa itu maksudnya makruh itu? Ya. Kalau kita tinggalkan misalnya gerakan yang tidak diperlukan dalam sholat itu, ya, kita khusyuk dalam sholat, ya, tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan, yang tidak dibutuhkan, ya,
Kira-kira apa hukumnya? Hukumnya adalah makruh, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas. Lalu apa itu makruh? Ya. Kalau kita tinggalkan yang makruh, makruh artinya yang tidak disukai. Ya. Dalam artian dia bukan haram, ya. Yang tidak disukai ini maksudnya adalah bukan haram. Ya. Maka kita berpahala kalau kita tinggalkan. Namun kalau kita kerjakan, dia kan belum haram. Namun kalau kita kerjakan, kita berdosa atau tidak? Dia bukan haram, maka tidak berdosa. Ya, itulah makruh. Ya. Tapi lebih baik kita tinggalkan yang makruh itu. Ya. Lebih baik kita tinggalkan. Ya. Karena kalau kita tinggalkan, kita berpahala. Walladhi afhamuhu 'inda itlaqi hadhihi al-kalimah fil ahkam syar'iyyah. Dan yang saya pahami dari, ya, kalimat yang disebutkan yaitu makruh dalam hukum syariat adalah apa yang antum pahami? Ya. Nah, coba kita perhatikan pengertian yang ada di dalam buku, kemudian nanti antum bandingkan dengan yang antum tulis, ya, yang antum pahami. Ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Yang meninggalkannya diberikan pahala dan yang mengerjakannya tidak diberikan hukuman atau tidak berdosa. Inilah indahnya syariat kita ini. Ya. Kita tinggalkan, kita berpahala. Tidak kita tinggalkan, kita berpahala. Kita kerjakan, tidak berdosa. Ya, itulah makruh itu, masya Allah. Ya. Inilah bukti rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita belum dikatakan berdosa ketika kita melakukan sesuatu, ya, yang hukumnya masih makruh, padahal dia sudah tidak disukai dia. Cuma dia belum jatuh kepada haram. Ya. Artinya sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai itu, maka lebih baik kita tinggalkan. Karena kalau kita meninggalkannya, yang datang kepada kita adalah kebaikan. Baik kebaikan berupa pahala atau kebaikan yang kita rasakan. Baik. Sudah antum bandingkan ya, ikhwan? Nah, kita lanjutkan al-hukm syar'i al-khamis. Hukum syariat yang kelima, yang terakhir adalah haram, ya. Haram. Insyaallah antum semua sudah tahu apa itu haram, ya. Memakan bangkai, ya, bangkai hewan misalnya yang tidak disembelih, ya, memakan B2, B1 misalnya, meminum khamar, ya. Apa hukum minum khamar itu? Ya. Hukumnya haram. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ya. Sehingga yang kita pahami dari yang haram ini adalah kalau kita minum minuman keras, maka berdosa enggak? Berdosa. Jika kita tinggalkan, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari urusan yang diharamkan ini, maka kita berpahala. Ya. Meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan itu berpahala kita. Mengerjakannya berdosa. Ya.
Bisa dosa kecil, bisa dosa besar. Sehingga kita harus hati-hati dari apa yang Allah haramkan dalam agama kita, dalam kehidupan kita, supaya kita tidak berdosa, tidak bertumpuk dosa kita karena melakukan keharaman. Walladhi afhamuhu 'inda itlaqi hadhil kalimah fil ahkam syar'iyyah huwa, dan apa yang antum pahami ketika disebutkan kalimat ya haram dalam hukum syariat ini, apa yang antum pahami? Ata'ammalu ta'rif at-tali thumma uqarinuhu bima katabtu. Kemudian coba antum coba antum perhatikan pengertian yang ada di bawah ini, ya, yang berikut ini yang ada di bawah. Kemudian antum bandingkan dengan apa yang antum tulis dari yang antum pahami. Nah. Coba kita perhatikan, ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Ini pengertian haram. Yang mengerjakannya, yang meninggalkannya diberikan pahala. Artinya yang meninggalkan berpahala, dan yang mengerjakannya diberikan hukuman atau berdosa. Yang meninggalkan berpahala, yang mengerjakannya pun berdosa. Ya. Inilah haram. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya. Indahnya agama kita. Ya. Agama kita tidak hanya memiliki atau menetapkan satu hukum dari perbuatan-perbuatan, ya, atau dari sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah tentukan, tetapi Allah menetapkan 5 hukum syariat. Ya. Supaya apa? Supaya kita berpikir, ya, supaya kita mempelajarinya, menelaahnya, menimbangnya, ya. Mana yang pantas saya lakukan, ya, mana yang harus saya tinggalkan, mana yang sebaiknya saya lakukan, mana yang sebaiknya saya tinggalkan. Ya. Amalan-amalan yang mendatangkan pahala, ya, itu yang kita usahakan untuk melakukannya. Amalan-amalan yang, ya, jika kita tidak lakukan, ya, kita berdosa. Jika kita tidak melakukannya, kita berdosa. Amalan yang jika kita lakukan berdosa, kita tinggalkan jauh. Itulah namanya takwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ya. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Ya. Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi 5 hukum syariat ini itu, ya, melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa juga. Ya. Insyaallah ikhwan, ya, ikhwah sekalian para tulab, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 hukum syariat kita, wajib, sunnah atau mustahab, mubah, makruh, dan haram. Ini harus diingat terus. Dan antum telaah mana ini yang pekerjaan yang dihukumi wajib, yang mana aja. Ya. Jangan taunya sholat aja yang wajib. Mana nih sunnah? Ya. Para sahabat ridwanullah alaihim, para sahabat Nabi itu tidak menimbang sunnah Nabi itu
dari sisi pengertian fikih. Ya. Jadi kalau sunnah enggak apa-apa ditinggalkan, enggak begitu. Malah para sahabat itu ketika mengetahui itu sunnah dari Nabi, mereka itu bersungguh-sungguh dalam menjalankan sunnah. Tidak hanya bersungguh-sungguh melakukan kewajiban, tapi mereka bersungguh-sungguh melakukan sunnah. Karena mereka tidak memperhatikan pengertian sunnah. Yang ditinggalkan gak apa-apa, bukan itu. Jika ditinggalkan gak berdosa, gak begitu ya. Jadi prinsip kita itu ketika mengerjakan sunnah itu harus dirubah ya. Cara berpikirnya, bukan hukumnya yang dirubah, cara berpikirnya. Mana yang sunnah Nabi, saya harus sungguh-sungguh begitu dia. Mana yang bukan sunnah, kita tinggalkan. Karena begitu betapa banyak sunnah Nabi SAW ya, yang dengan itu kita tidak bisa sebenarnya, tidak bisa melakukan di luar sunnah Nabi SAW. Nggak bisa, karena begitu banyak sunnah Nabi SAW. Sehingga mungkin nggak semua orang dapat melakukan seluruh sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah itu kalau kita kerjakan berpahala, ya, kalau kita tinggalkan rugi. Kira-kira begitu ya, kawan. Rugi kita. Yang harusnya waktu itu, ya waktu itu kita bisa mengerjakan sunnah yang berpahala, yang waktu misalnya 5 menit, ya. Kalau kita lakukan salat sunnah, itu kita berpahala itu. Ya. Kita tinggalkan. Memang nggak berdosa, tapi kita tinggalkan, rugi. Apakah waktu yang kita tinggalkan untuk melakukan sholat sunnah itu akan kembali lagi? Tidak. Lantar ji'ah ayyaman lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu, itu nggak akan kembali ya ikhwah. Umur kita yang sudah berlalu, detik, menit, ya jam, hari, minggu, bulan, tahun, itu tidak akan kembali lagi. Jadi kalau kita tidak melakukan suatu sunnah, itu kita rugi. Begitu kira-kira. Insyaallah paham ikhwah ya. Baik. Lalu di halaman ke-11 ini ya, paling bawah, masadiru al-ahkami syar'iyyati. Masadirun ya, itu jamak dari masdarun. Apa artinya masdar? Sumber. Sumber hukum-hukum syariat. Sebelum para ulama melakukan al-ijma' ya, kesepakatan ya, atau para ulama berbeda pendapat dalam suatu masalah, yang menjadi sumber kita ya, yang awam, kaum muslimin ya, dan para ulama-ulama kita, sumber mereka ya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sumber hukum-hukum syariat yang 5 ini itu adalah Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda, ya, taraktukum ya, amroini lan tadillu bihima abadan. Kitabullah wa sunnati nabiyhi. Ya. Aku telah meninggalkan 2 perkara kepada kalian, yang mana kalian tidak akan tersesat selamanya jika berpegang teguh dengan keduanya. Kata Rasulullah, Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Rasulullah juga, alaikum bisunnati
alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ya. Jadi sumber hukum ya dalam Islam ini itu ada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Rasulullah, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'a. Ya. Sesungguhnya aku diberikan ya Al-Qur'an dan semisalnya. Semisalnya itu apa? Semisalnya itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya ikhwah, insyaallah sampai di sini pelajaran kita ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah ana harap antum ya dapat memahami pelajaran kita hari ini ya. Dan silahkan antum baca buku antum ya. Dan antum juga boleh sempatkan waktu antum untuk mendengarkan mungkin kajian-kajian atau ceramah-ceramah seputar hukum-hukum syariat yang 5 ini, ikhwaya. As'alullah li wa lakum at-taufiq was-sadad. Wastaghfirullah li wa lakum. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.